Selamat siang Jakarta, warganet Jakarta. Sekarang ketemu lagi sama gue di warga sudut warga podcast dan bareng teman-teman gue semua ini. Kita sekarang lagi ada di daerah DPR RI tanggal 27 Agustus 2019. 2029 di mana 2026 di mana hari ini kita ketahui semua ada aksi protes untuk dua tuntutan, yaitu pengesahan RUU perampasan aset dan juga hukum mati korupsi. Kondisinya di ujung jalan di sana diblok sama polisi dan juga di ujung sana. Jadi emang udah dilokalisir sedemikian rupa, mulai dari Pati sampai di sini dilokalisir semua. Kurang lebih begitu. Ini ada teman-teman gue semua, mungkin ada Stella. Ya, halo. Ya, gua biasa Ricardo Tio dan sebelah gua ada Mas Ruhul nih. Gimana Mas? Gua Ruhul, salam kenal. Dan sekarang lagi panas banget sampai dari ujung mana itu arah TVRI tadi ya? Iya, dari arah TVRI terus kemudian saya perempatan ke arah stasiun Palmera itu udah diblokir polisi. Di depan. Jadi ini yang menghalangi massa yang datang dari sana. Jadi sebenarnya bukan massa ya, bukan, cuman beberapa simpatisan yang hendak ikut serta dalam demo Mas Botok di depan gedung DPR tadi itu sempat terblokir dan semua udah di sweeping sama polisi-polisi berkaos hitam. Ya, dan kemarin tadi sepertinya ada beberapa, saya nggak tahu ya, saya nggak mau spekulasi, mungkin itu adalah mereka mengidentifikasi ada yang seperti mungkin anak-anak yang diidentifikasi perusuh gitu atau anarko, ya, diidentifikasi sebagai anarko. Tapi kita belum tentu juga bahwa si anarko, bisa saja itu simpatisan biasa seperti kita juga gitu kan. Tapi ya itu sepertinya polisi sudah memblokir dari kedua arah gitu. Ini sehingga masa Mas Botok tidak jadi banyak yang masuk ke sini. Dan tadi sempat kalau kita lihat tadi bersama ya, ketika ada orasi di depan gedung DPR ya tadi ya, itu ada suara-suara yang mengatakan seakan-akan itu ada bocor-bocor gitu ya. Kalau menurut tanggapan lu dari tadi yang bocor itu ada apa sih, Rip atau Tio? Nih kok yang gue tangkap tadi kan, tadi Mas Botok dan kawan-kawan masuk ke DPR kan. Dan DPR katanya menjanjikan pengesahan tanggal 15 Desember. Nah, bocor itu mungkin provokator ya atau apa nggak ngerti. Dianggap Mas Botok dan kawan-kawan itu udah masuk angin karena kok mau menunggu 15 Desember. Tapi kan bagaimanapun kita harus menghargai lah. DPR mau mengajak diskusi kawan-kawan MPD yang sebelumnya kan mengatasnamakan Pati ya, tiba-tiba ada ini kok Mas Botok nggak diajak, itu kan benar-benar kita mencurigakan. Kalau yang ini kan memang harus kita nanti ketika 15 Desember jadi enggak, kita masalahnya kan ini ya sama DPR nih, masalahnya bakal disahkan atau enggak gitu. Yang penting kan kita semua setuju RUU perampasan aset disahkan segera ya kan, dan hukuman mati, asal dengan catatan aparat penegak hukum itu benar-benar nah kalau enggak nanti main jadi kriminalisasi gitu loh. Gimana menurut Mbak Stella? Apa sih yang mau membuat Mbak Stella ikut bergabung dan Mas Ruhul nih? Maksud saya tadi kan waktu kita kesini tadi dia bilang katanya Mas Botok tuh masuk, rombongannya Mas Botok tuh masuk diajak diskusi. Yang saya masih bingung adalah dia diskusi bersama siapa gitu loh. Ada nggak? Iya maksudku ada nggak orang yang maksudnya well educated yang mendampingi dia ketika dia masuk gitu loh. Jadi nggak cuman dia iya aja, kita kan juga nggak tahu, dia kan tertutup, kita nggak, yang di luar ini nggak tahu mereka pada ngomongin apa gitu loh. Kita udah kehilangan, kita udah trust issue aja sih Sama DPR ya. udah nggak ngerti lagi. Tapi sih kita akan tetap di sini sih. Dan ya seperti yang dibilang sama Tio tadi, sebelumnya itu kayak 2-3 hari yang lalu ada perwakilan dari Pati yang justru mengcounter gerakan AMPB ini gitu loh. Dia menggebosi yang seolah-olah dia, wah tuh siapa tuh ngaku-ngaku Pati, ini gua orang asli Pati, bla 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 gitu kan. Dan lucunya hari ini kalau jadi kita tadi dari apa namanya stasiunnya Palmera, terus kita muter ke arah TVRI, itu banyak banget ojol-ojol, tapi ojolnya rapi. Ayo ganteng kok, ganteng. Jasnya baru, Glowing. Dan sempat kami juga ketahan tadi, disangka mau kemana ya kan, ditanya emang kenapa kalau mau ke DPR ya kan, saya bilang mau podcast, sekalian mau menyuarakan aksi ya kan, berkawan sama teman-teman Arif juga kan, Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kalau Mas Ruhul gimana Mas? Apa sih yang mau motivasi Mas Ruhul ikut bergabung dengan kawan-kawan yang lain? Ya, kita tahu ya bahwasanya korupsi memang udah parah banget.
Terus apalagi sekarang ini kita sebenarnya udah darurat ya korupsi kita itu. Udah kayak kanker. Dan kemudian yang lebih serius lagi adalah dari 100% aset negara yang dikorup sekitar berapa 300 triliunan itu baru 1 triliun atau 2 triliun yang sempat di-retrieve atau diambil kembali oleh negara. 99 atau berapa persennya atau sekitar berapa ratus triliun itu masih di mana? Kan susah ya. Nah, itulah kita butuh disahkannya perampasan aset ini. Memang agak delicate ya, ada agak-agak hati-hati dalam merumuskan perampasan aset. Nah, gerakan ini yang demo hari ini memang tidak ditujukan sekali pukul langsung ditandatangani disahkan draft perampasan aset, ya nggak kayak gitu juga. Memang tentu harus ada pembahasan-pembahasan, dan itu panjang sekali gitu loh. Dan tapi paling nggak ini adalah gongnya. Kalau bahasa Mas Ulin tadi bilang ini adalah gedor pintunya gitu loh. Boya cepetan gitu loh, jangan disantai-santai gini, kita butuhnya cepet gitu. Nah, karena itu loh kita semua dan bersama teman-teman dari Mas Botok, dari teman-teman Pati dan dari daerah lain saya yakin juga sangat sepakat bahwasanya kita butuh gerakan ini untuk gedor bersama-sama gitu. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu kan? Kita udah sangat parah dalam sistem penanganan korupsi, penindakan korupsi dan bahkan perampasan aset korupsi itu sangat lemah dan banyak celah hukum yang sampai sekarang koruptor masih bisa foya-foya di hotel berbintang, sementara kita rakyat kecil panas-panasan, pajak mencekik ya, pajak mencekik, kerjaan. Satu lagi. Saya sebenarnya anakku udah kuliah gitu kan. Mimpinya adalah anakku gua udah tua bro. harusnya gini, anak gua yang SMA dapat beasiswa sekolah, harusnya anak gua yang kuliah dapat beasiswa untuk kuliah. Beasiswa negara bisa ada anggaran untuk MBG, Kopdes ratusan triliun, harusnya dengan 5 triliun aja cukup ini untuk beasiswa. Kenapa kita nggak dapat itu? Kalau masalahnya korupsi ya memang harus disikat. Ya, betul. Tapi menurutku ya kebijakan yang tidak melalui proses perumusan yang benar itu adalah kebijakan yang koruptif juga namanya. Nah, itu sebenarnya harus di-highlight. Uangnya ada, tapi keinginannya tidak ada, itu aja. Yang tahun ini kan banyak sekali kan anak-anak yang keterima di PTN, tapi nggak jadi daftar karena apa? UKT-nya mahal, gitu loh. Kan kasihan juga gitu. Sementara MBG ada, bisa. Naikin gaji 300%, Bo, bisa. Guru mana? Nggak ada. Sampai mana guru? Karena memang pendidikan itu nggak penting untuk negara ini tuh nggak penting gitu. Sorry ya emosi. Dan yang namanya undang-undang itu emang harus ada, bukan lagi meaningful participation. Sebetulnya meaningful participation itu memang salah satu syarat gitu untuk mengesahkan undang-undang. Tapi public pressure. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah public pressure gitu loh. Ya. Supaya para legislator itu tahu bahwa rakyat menginginkan ini gitu, menginginkan suatu perubahan, menginginkan suatu undang-undang yang memang nyata untuk pemberantasan korupsi. Kan udah ada undang-undang tipikor. Kan udah ada undang-undang pencucian TPPU itu ya kan, tapi kan tetap jalannya tuh kayak terseok-seok walaupun udah ada. Nah, ini dengan adanya ini ada diksi yang namanya perampasan, rampas paksa, jadi memang harus gitu loh, karena yang namanya kebobrokan di Indonesia ini rata-rata dimulai dari korupsi, nepotisme, KKN. Jadi dan itu juga kita tahu itu salah satu yang diperjuangkan di tahun 98 20 tahunan yang lalu gitu ya, yang kelihatannya reformasinya jalan di tempat. Jadi banyak orang berpikir bahwa kita butuh reformasi jilid 2 atau bahkan mungkin revolusi. Dan yang dimaksud dengan revolusi di sini bukan hanya revolusi fisik, bukan hanya revolusi dalam artian kita harus bertengkar, harus berperang, harus chaos, enggak juga. Reformasi secara tatanan kepemerintahan yang harus benar-benar di reform, di revolutionize gitu, di revolusi benar-benar diperbaiki dari apa yang kira-kira kurang bagus, benar-benar diperbaiki gitu. Dan mungkin ini saatnya sekarang kita benar-benar momentum untuk reformasi jilid 2 kalau nggak mau dibilang revolusi. Yang jelas kita semua tuh pengen yang namanya korupsi itu dihapuskan dari bumi Indonesia gitu sih. Ada tambahan lagi untuk Mas Hul, apa pesan-pesan untuk kawan-kawan AMPB dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu nih? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman
khususnya dari Pati dan teman-teman pendukung sekalian, wah ribuan di sini sudah hadir, sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk mendukung niat iktikat baik ini untuk penanganan korupsi yang sudah semakin parah seperti kanker ini. Terus kedua, jangan pernah menyerah, perjalanan masih panjang, nafasnya juga harus kita panjangkan juga, maka kita harus tingkatkan stamina, karena kita butuh stamina yang prima untuk perjalanan ke depan lagi. Kita nggak mungkin berhenti di bulan 27 Agustus ini. Nanti ada 28 Agustus, 29 Agustus, September, Oktober, November, Desember, bahkan 2027. Masih perjalanan panjang, jangan pernah menyerah. Dan ketiga, korupsi itu tidak hanya korupsi yang dilakukan secara pidana terbukti di pengadilan. Kebijakan yang tidak melalui proses perumusan yang proper, yang semestinya, itu juga adalah kebijakan yang koruptif. Maka itu juga harus dibongkar dan harus dievaluasi, kemudian direkonstruksi kembali menjadi kebijakan yang lebih menyasar kepada kebutuhan rakyat. Demikian, terima kasih. Oke, karena kan korupsi itu udah semua di semua elemen ya, hampir di semuanya itu ada gitu loh. Kalau saya sih sebagai ibu ya, sebagai ibu-ibu, saya sih lebih lebih fokus ke barang-barang kebutuhan pokok yang naik, terus pajak, terutama biaya sekolah ini, aduh biaya sekolah mahal sekali, padahal udah negeri gitu loh. Tadi seperti yang akhir-akhir ini adalah perubahan desil yang tiba-tiba berubah. Yang tadinya tukang beca ada di Yogyakarta, Abang Bentor itu dapat beasiswa, tapi tiba-tiba desilnya naik. Nah, desilnya tiba-tiba 9 dan dia dianggap orang kaya. Itu penentuan desil itu dia kok tidak ngajak kita gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba ada perubahan, Pak? Itu dari mana? Itu aja sih. Nggak ada transparansi, ada perubahan desil yang seperti ini. Dan kalaupun ada perubahan, ternyata perubahannya justru malah membuat masyarakat katakanlah menengah semakin terjepit, semakin terbebani gitu, seperti desil yang sekarang ini. Dan yang namanya perjuangan melawan korupsi untuk Indonesia lebih maju nggak akan berhenti di sini. Kita sebagai warga masyarakat, warga yang peduli terhadap kondisi bangsa ini sangat kalau ngelihat program yang ada justru lebih ke program bancakan gitu. Jadi lebih kayak program itu udah kayak proyek. MBG Kopdes itu udah kayak proyek. Jadi yang sejahtera justru mereka-mereka yang ada di lingkaran di lingkaran kekuasaan ataupun yang pemangku kebijakan. Sementara rakyat kecil semakin parah lagi. Pokoknya yang lelah untuk berisik aja terus, biarin aja, berisik aja terus. Oke, warganet Jakarta, kalau gitu ini kurang lebih liputan kita di tanggal 27 Agustus 2026 di gedung DPR MPR RI Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Bye-bye. Salam perjuangan. Salam perjuangan.